Akhirnya geng, apakah ini pertanda kalau Honda udah menyerah sama NMAX Turbo? Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya geng, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan kenapa tadi aku bilang kalau kenapa akhirnya Honda menyerah sama NMAX Turbo? Mungkin di video ini akan aku jawab karena rumor-rumornya Honda PCX, all new Honda PCX 2025 akan menggunakan beberapa part yang udah identik sama NMAX Turbo. Nah, kira-kira apa aja? Udah kita simak bareng-bareng aja, geng. Untuk yang pertama, kita akan ngebahas soal petinggi Honda ataupun dari pihak Honda sendiri terkait dengan kemunculan dari all new Yamaha NMAX Turbo ya, guys ya. Jadi kita udah tahu bareng-bareng kalau Yamaha itu baru aja memperkenalkan, ya enggak baru aja sih, udah beberapa bulan yang lalu dia itu memperkenalkan salah satu primadonanya, motor andalannya, tulang punggung dari penjualan dari Yamaha ya guys ya, yaitu NMAX Turbo yang mendapat apresiasi dan atensi yang cukup masif dan cukup positif dari masyarakat Indonesia terkait dengan perubahan desain, perubahan tampilan, fitur, dan teknologi yang dibawa sama NMAX Turbo, geng. Nah, menurut beberapa sumber mengatakan kalau ternyata kemunculan kehadiran dari NMAX Turbo ini sedikit banyak pastinya membuat gerah lah pihak dari Honda. Nah, berkaitan dengan itu banyak yang mengatakan kapan nih Honda akan memberikan produk terbarunya atau menyegarkan si PCX 160 ya guys ya, dan banyak juga yang menanyakan kepada pihak Honda terkait dengan perilisan all new PCX 2025, dan jawaban dari pihak Honda sendiri mengatakan kalau mereka itu bakal main kalem, tenang, enggak tergesa-gesa, dan terkesan apa ya guys ya, terkesan mereka itu memantau kehadiran dan perkembangan dari NMAX Turbo. Nah, yang kita tahu ya guys ya, beberapa produk dari Honda itu memang munculnya setelah kemunculan dari bisa kita kan produk dari Yamaha ya guys ya. Jadi mereka itu seperti mengamati dan mencari ramuan-ramuan yang tepat, desain yang disukai masyarakat, ataupun fitur yang banyak masyarakat inginkan, dan mereka akan membuat ataupun menyempurnakan dari produk sebelah yang mungkin oh ini kurangnya di sini, oh ini kurangnya di sini, kita bagusin di sini, kita beri yang positif di sini untuk masyarakat. Nah, mungkin seperti itu ya guys ya yang saya tangkap dari penuturan pihak dari Honda. Jadi mereka itu terkesan lambat, santai lah geng, flow mengalir aja, chill gitu ya guys ya. Tapi mungkin nanti saat mereka udah eksekusi, mereka udah menghadirkan all new PCX 2025, mungkin akan seperti yang masyarakat inginkan. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya ya guys ya, terkait dengan kemunculan dari all new PCX 2025. Nah, pasti kalian udah bertanya-tanya banget, udah penasaran banget tentang kapan sih kira-kira rilis dari all new PCX 2025, dan desain seperti apa, tampilan seperti apa, perubahan seperti apa yang akan dibawa sama all new PCX 2025 nantinya ya guys ya. Dan mungkin untuk dari segi itu namanya, dari segi mesin mungkin enggak terlalu banyak perubahan yang akan dibawa oleh si PCX 2025 ini, karena di atas kertas ya guys ya, PCX itu mempunyai mesin ataupun tenaga torsi yang lebih gede daripada NMAX, baik NMAX yang generasi sebelumnya ataupun NMAX Turbo yang ini ya guys ya, di atas kertas seperti itu geng. Namun tentunya kebanyakan dari masyarakat nggak hanya melihat dari sisi mesin ataupun sisi dalemannya aja ya guys ya, banyak juga yang senang sama tampilannya. Nah, di antara tampilannya itu banyak yang mengatakan nantinya untuk all new PCX 2025 akan memiliki perubahan tampilan layak seperti saudaranya guys ya. Banyak yang mengatakan dan menerawang kalau nantinya mereka itu si PCX ini akan mirip seperti saudaranya, yaitu Honda Verza 250 geng. Gimana nih? Cakep gak?
Nah, gimana nih kalau menurut kalian, kalau nantinya si, All New PCX 2025 mengadopsi desain ataupun DNA tampang dari saudaranya ini, yaitu Honda Forza. Ya mungkin, langkah ini mereka lakukan atau memang langkah ini udah umum ya guys ya, digunakan, banyak pabrikan motor, di dunia ataupun di Indonesia ya guys ya, sebut saja NMAX lah. NMAX ini banyak mengatakan, beberapa bagiannya itu memang mengambil atau, mengembangkan DNA atau tampilan dari, saudaranya ya guys ya, kan kita lihat ya sendiri, untuk beberapa bagian itu emang lebih maskulin, lebih gahar, lebih sangar dan identik seperti saudaranya, yaitu Yamaha X-Max ya guys ya. Terutama kalau pandangan saya itu lebih cenderung ke X-Max All, jadi aura gahar, aura garangnya itu emang kerasa banget untuk si X-Max All ini geng. Dan mungkin hal ini juga akan diterapkan sama Honda kedepannya untuk produknya, yaitu New PCX 2025. Dan hal ini ya sah-sah aja ya guys ya, karena emang ya mungkin masih saudara, masih satu keluarga, masih satu DNA lah seperti itu. Dan untuk tampilannya, bocoran tampilannya ya guys ya, ya terawangan-terawangan lah, prediksi-prediksi, banyak yang mengatakan kalau nantinya, nah ini geng, yang saya katakan kenapa akhirnya Honda menyerah sama NMAX Turbo, sama NMAX ya guys ya, karena dikatakan kalau info dan rumor-rumornya Honda PC itu bakal mengadopsi stang yang udah tercover ya, mungkin seperti saudaranya si Honda Forza ini. Nah mungkin seperti ini tampilan dari PCE kalau pakai cover stang. Emang terkesan lebih padat, lebih gambot, apalagi ditambah dengan area kokpit ataupun area speedometer dari si PCX ini yang emang udah apa ya guys ya, bentuknya itu lebih enak dilihat ketimbang, si NMAX ya guys ya. Bentuknya itu bisa menyesuaikan sama bodi, sama, pokoknya lebih enak aja dilihat gitu. Nah, untuk sisi ke belakang, untuk sisi suspensi juga dikatakan akan mengalami perubahan ataupun improvement geng. Di sini perubahan yang akan dilakukan dari Honda, banyak yang mengatakan kalau nantinya Honda akan mengadopsi suspensi yang udah pakai tabung. Nah, ini sebenarnya sih juga masih simpang siur, geng. Apakah suspensi tabungnya itu akan lebih baik dari, suspensi PCX sebelumnya, atau ini akan hanya untuk ikut-ikutan tren agar bisa, melawan si NMAX ataupun beberapa produk, maxi gambot lainnya yang udah memakai suspensi tabung. Dan apakah nantinya kalau benar Honda itu ataupun PCX menggunakan suspensi tabung, apakah akan dibedakan menurut varian-variannya? Misal, untuk yang versi CBS mungkin suspensinya masih sama dengan, PCX yang lama, terus untuk suspensi untuk PCX terbaru ataupun yang tipe ABS akan menggunakan suspensi tabung. Nah, ini yang masih menjadi ambigu ya guys ya. Untuk suspensi tabungnya masih ambigu dan untuk kedepannya varian-varian apa aja yang memakai suspensi, tabung ini juga masih ambigu. Jadi untuk sekilas infonya kayak gitu aja ya guys ya. Dan kenapa saya mengatakan akhirnya Honda menyerah sama NMAX ya dari sisi ini geng, dari sisi stang ya, walaupun Honda Forza udah memakai cover terus di area kokpit ataupun di area suspensi maksud saya, yang ya bisa dikatakan mungkin akan menyamai NMAX di beberapa bagian itu. Untuk update-update lainnya akan saya sambung lagi di video selanjutnya ya guys ya. Makasih banget, sampai ketemu lagi. Dah.